Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM A1A325045 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah globalisasi tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Yang pertama, pembajakan demokrasi atau disebut dengan mengambil alih. Menjelaskan bahwa demokrasi semakin meluas secara formal di berbagai negara sejak era globalisasi. Ditandai dengan banyaknya berbagai negara sejak era globalisasi yang menerapkan pemilu multipartai. Namun, demokrasi tersebut seringkali hanya bersifat prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan sosial. Globalisasi membawa dua dampak utama. Di satu sisi, perkembangan teknologi komunikasi membuka peluang partisipasi dan birokrasi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, dominasi neoliberalisme justru menciptakan kemiskinan dan ketimpangan yang besar. Ketimpangan ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ekonomi, sosial, dan juga informasi, sehingga melemahkan prinsip kesetaraan politik dalam demokrasi. Selain itu, kekuasaan negara melemah karena pengaruh perusahaan multinasional dan juga lembaga internasional, sehingga kebijakan ini cenderung dikuasai oleh kepentingan ekonomi tertentu. Akibatnya, globalisasi neoliberal mengancam demokrasi sehingga diperlukan demokrasi yang juga menjamin keadilan sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya, transformasi politik atau berkurangnya otonomi negara. Globalisasi mengurangi otonomi negara karena meningkatnya interdependensi dan munculnya aktor global seperti perusahaan multinasional dan lembaga internasional. Akibatnya, kedaulatan negara melemah dan kebijakan tidak lagi sepenuhnya mandiri. Selanjutnya, titik-titik kritis, yaitu berkurangnya otonomi negara dan menguatnya korporasi global, membuat demokrasi rentan dipengaruhi oleh kepentingan elit. Selain itu, kemiskinan dan juga kesenjangan menjadi hambatan utama bagi kualitas demokrasi. Selanjutnya, kondisi sosial dan ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan akibat globalisasi neoliberal menurunkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Demokrasi juga yang baik memerlukan kondisi sosial dan ekonomi yang memadai seperti pendidikan dan kesejahteraan. Selanjutnya, instabilitas keuangan global. Krisis keuangan global menyebabkan kemiskinan ini meningkat dan ekonomi tidak stabil. Meskipun dapat memicu demokratisasi, krisis juga melemahkan kualitas demokrasi karena memperparah ketimpangan. Selanjutnya, ancaman globalisasi terhadap demokrasi. Globalisasi bisa menjadi peluang atau ancaman bagi demokrasi, tergantung pada apakah mampu meningkatkan otonomi dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, globalisasi sering memperbesar ketimpangan dan kesetaraan. Melemahkan demokrasi. Selanjutnya, menguatnya aktor-aktor internasional. Perusahaan multinasional dan lembaga global memiliki kekuatan besar dalam ekonomi dan politik. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan negara sehingga demokrasi cenderung dikendalikan oleh kepentingan korporasi. Selanjutnya, pendalaman demokrasi. Diperlukan upaya memperdalam demokrasi melalui transparansi, partisipasi masyarakat, dan penguatan masyarakat sipil. Globalisasi juga membuka peluang penyebaran nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, yang terakhir, visi demokrasi kosmopolitan. Demokrasi kosmopolitan menawarkan solusi dengan memperluas demokrasi ke tingkat global. Tujuannya agar kekuasaan global dapat dikontrol secara demokratis dan menciptakan keadilan yang lebih merata. Sekian, itulah penjelasan mengenai globalisasi dan krisis demokrasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.